Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang materi anggaran produksi dan stabilitas persediaan. Perkenalkan, saya Agnes Diani Putri. Saya Selvi Oktaviani. Saya Adib Naufal Algani. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya Selvi Oktaviani. Ada tantangan di lapangan. Di bagian awal dijelaskan bahwa bisnis barang konsumen itu perputaran sangat cepat dan trennya mudah berubah-ubah. Kondisi ini membuat tim manajemen sering menghadapi dilema dan dalam mengatur stok barang. Jika barangnya terlalu banyak, modal perusahaan jadi mandek di dalam gudang. Ada stok barang menjadi kadaluarsa dan biaya sewa gudang pun otomatis membengkak. Jika barang terlalu sedikit, stok di toko-toko bisa kosong. Akibatnya, kita kehilangan momen untuk berjualan dan konsumen bisa langsung beralih ke produk kompetitor. Selanjutnya ada inventory stabilitas. Di sini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada inti pendekatannya. Volume persediaan barang jadi safety stock atau stok aman. Dikunci secara rigid pada angka yang aman dan konstan di setiap akhir kuartal operasional. Selanjutnya ada sistem kerja pabrik. Ketika stok gudang dijaga stabil, volume produksi pabrik dituntut fleksibel, memacu output saat demand naik dan mengerem saat lesu. Yang selanjutnya ada output utama, menghilangkan fluktuasi biaya sewa gudang tambahan meminimal mungkin tanpa mengorbankan kontinuitas distribusi. Yang selanjutnya itu ada rumus perhitungannya. Di bagian paling bawah terdapat dua formula sederhana yang digunakan untuk tim menghitung target. Ada target kebutuhan gudang digunakan untuk tahu berapa total unit yang harus disiapkan gudang agar penjualan lancar dan tetap aman. Rumusnya yaitu kebutuhan sama dengan target penjualan tambah stok akhir. Selanjutnya ada target produksi pabrik, digunakan untuk tahu berapa banyak barang yang beneran harus dibuat oleh mesin pabrik setelah dikurangi sisa stok yang sudah ada sebelumnya. Untuk rumusnya yaitu ada volume produksi sama dengan total kebutuhan diambil stok awal. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Agnes Diani Putri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tren permintaan 2024. Pada grafik ini terlihat bahwa permintaan produk mengalami peningkatan di setiap kuartal. Pada kuartal 1, permintaan sebesar 10,07 juta unit, kemudian meningkat menjadi 19,04 juta unit di kuartal 2, 27,41 juta unit di kuartal 3, dan mencapai puncaknya pada kuartal 4 sebesar 35,13 juta unit. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan pasar terus meningkat sepanjang tahun 2024, sehingga perusahaan harus menyesuaikan kapasitas produksinya agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya ini ada anggaran produksi 2024. Pada tabel ini ditampilkan perencanaan produksi setiap kuartal. Produksi ditentukan berdasarkan penjualan yang diperkirakan, ditambah target stok akhir, kemudian dikurangi stok awal yang tersedia. Hasilnya, kebutuhan produksi yang meningkat setiap kuartal, yaitu sekitar 10,17 juta unit pada kuartal 1, 19,19 juta unit pada kuartal 2, 27,51 juta unit pada kuartal 3, dan 34,23 juta unit pada kuartal 4. Total produksi yang direncanakan selama tahun 2024 mencapai sekitar 91,73 juta unit. Jadi kesimpulannya, bahwa semakin tinggi permintaan pasar, maka semakin besar pula jumlah produksi yang harus direncanakan. Oleh karena itu,
Perusahaan perlu mengelola persediaan dan kapasitas produksi dengan baik agar mampu memenuhi permintaan konsumen tanpa mengalami kekurangan maupun kelebihan stok. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adib Noval Algani. Oke, yang selanjutnya evaluasi eksekusi. Pada tahap evaluasi eksekusi, strategi yang diterapkan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan tingkat akurasi perencanaan mencapai 99,9%. Produksi berhasil meningkat dari 10,17 juta unit pada kuartal pertama menjadi 35,23 juta unit pada kuartal keempat. Selain itu, realisasi produksi hampir sama dengan target tahunan, sehingga menunjukkan perencanaan yang sangat presisi. Persediaan yang juga tetap terjaga pada batas aman sehingga tidak terjadi penumpukan stok di gudang. Selanjutnya, value bisnis Unilever. Keberhasilan strategi ini memberikan 3 nilai utama bagi Unilever. Yang pertama, kondisi finansial menjadi lebih sehat karena perputaran persediaan dan arus kas berjalan lebih baik. Yang kedua, pasokan produk ke pasar menjadi lebih terjamin sehingga kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi tepat waktu. Yang ketiga, efisiensi manufaktur meningkat karena penggunaan mesin dan tenaga kerja dapat diatur dengan lebih optimal. Yang terakhir, kesimpulan dan esok. Secara keseluruhan, strategi inventory stability berhasil menjaga stabilitas operasional dan efisiensi biaya sepanjang tahun 2024. Namun, perusahaan tetap menghadapi tantangan berupa lonjakan produksi pada periode tertentu yang membutuhkan fleksibilitas kapasitas produksi. Oleh karena itu, untuk periode berikutnya, direkomendasikan penggunaan metode kombinasi agar perusahaan dapat lebih siap menghadapi perubahan permintaan dan kondisi ekonomi di masa depan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kritik dan saran boleh tinggalkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.